Halo kalian, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat ya dengan segala aktivitasnya di minggu ini. Baik lagi bersama aku Rudama. Kemarin di video sebelumnya ada yang komen untuk bahas tentang NATO. Nah, kebetulan dong, karena sekarang tuh sedang ramai-ramainya konflik antara Rusia dan Ukraina, pas banget kalau misalnya kita bahas NATO. Tapi sebelum lanjut, aku harap kalian untuk share dulu video ini ke teman-teman kalian, biar yang tahu informasi ini gak cuma kalian sendirian. Setuju? Oke, langsung saja kita mulai intronya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, kita coba untuk flashback dulu ya, biar tahu alasannya kenapa NATO itu bisa terbentuk. Setelah Perang Dunia Kedua usai, tepatnya tahun 1945, perekonomian Eropa Barat runtuh dan militernya melemah. Di sisi lain, berbagai partai dengan berhaluan paham komunis mulai bermunculan di negara Prancis dan juga Italia. Namun sebaliknya, Uni Soviet yang saat itu status dia sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua mulai mendominasi negara bagian Eropa Tengah dan juga Eropa Timur. Kemudian pada tahun 1948, paham komunis yang dibawa oleh Uni Soviet mengkonsolidasikan kendali mereka atas pemerintah negara-negara di wilayah Eropa Timur dan juga Tengah, kemudian menekan semua aktivitas non-politik. Mantan Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill menyebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Uni Soviet itu diperintahkan dengan tangan besi. Sedangkan di satu sisi, usai dari Perang Dunia Kedua, kerjasama antara blok barat dengan Uni Soviet benar-benar rusak, dan masing-masing pihak mengatur sektornya sendiri. Namun negara Jerman terbagi menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat dengan menganut sistem paham demokrasi dan Jerman Timur menganut sistem paham komunis. The building of walls, the erection of barbed wire and barriers, these can never for long divide peoples, never create a permanent prison for the human spirit. For the strength of a wall is measured only by the fear of those who built it. Pada tahun yang sama, Amerika meluncurkan Marshall Plan yang berisi bantuan ekonomi dalam skala besar ke negara-negara Eropa Barat dan Selatan. Tapi Amerika sendiri itu memberikan bantuan itu bukan hanya sekedar sok aja, tapi tentu saja Amerika memberikan bantuan tersebut dengan syarat, yaitu mereka harus bekerja sama dan terlibat dalam perencanaan untuk mempercepat pemulihan bersama. Sementara itu, Eropa juga mengkonsolidasikan pemulihan militernya sendiri di bawah Traktat Brussels pada tahun 1948 yang melibatkan Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Mereka pun membuat perjanjian kolektif yang disebut Uni Eropa Barat. Tapi mereka langsung sadar bahwa mereka membutuhkan aliansi yang lebih tangguh lagi untuk memberikan penyeimbang militer, khususnya ancaman terhadap Uni Soviet. Setelah itu, Inggris, Kanada, Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan rahasia tentang aliansi pertahanan dan keamanan yang berfungsi sebagai alternatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian pada bulan Maret 1948, tepat sebulan pasca kudeta komunis di Cekoslowakia, pemerintahan Inggris, Kanada, dan juga Amerika Serikat mulai berdiskusi tentang skema pertahanan kolektif multilateral. Skema tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan Barat, dan pembicaraan-pembicaraan itu pun akhirnya diikuti oleh negara Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Norwegia. Hingga pada bulan April tahun 1949, disepakatilah Perjanjian Atlantik Utara, atau dikenal dengan NATO. NATO itu adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Dari NATO sendiri itu memiliki beberapa pasal, tapi pasal yang paling ditonjolkan adalah pasal 5, di mana pasal tersebut berbunyi, para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya, mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota dalam penggunaan untuk hak mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama
seperti yang tertuang dalam pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Inti dari bunyi pasal tersebut, yaitu jika suatu saat nanti Uni Soviet ataupun negara lain di luar NATO menyerang salah satu dari aliansi NATO, itu merupakan penyerangan terhadap semuanya, semua negara yang tergabung dalam aliansi tersebut. Sejak didirikan, tujuan utama NATO adalah untuk menyatukan dan memperkuat militer Barat terhadap kemungkinan invasi dari Uni Soviet atau sekutunya Pakta Warsawa selama Perang Dingin. Nah, jadi Pakta Warsawa itu adalah suatu aliansi juga yang didirikan oleh Uni Soviet dengan pemahaman komunis, dikarenakan saat itu Uni Soviet tuh ingin bergabung ke dalam NATO, tapi setahu saya ya, tapi ditolak karena Uni Soviet sendiri itu kan menganut paham komunis, sedangkan NATO sendiri itu menganut paham demokrasi. Jadi karena emang berseberangan gitu pemahamannya, maka dari itu Uni Soviet pun membuat satu aliansi yang bernama Pakta Warsawa. Koreksi kalau misalnya saya salah ya, tulis aja di komen yang benernya tuh seperti apa. Pada awal 1950-an, NATO mengandalkan Amerika Serikat dalam persenjataan nuklir untuk melawan ancaman dari Uni Soviet, mengingat semakin hari Uni Soviet kian berkembang. Lalu pada tahun 1957, Amerika pun menyebarkan senjata-senjata nuklirnya ke berbagai pangkalan di negara Eropa Barat. Kemudian NATO pun mengadopsi strategi respon fleksibel yang ditafsirkan oleh Amerika sebagai perang Eropa tidak harus meningkat menjadi perang nuklir habis-habisan. Nah, di bawah strategi ini, banyak sekali pasukan sekutu yang dipersenjatai oleh Amerika Serikat. Emang gila ya kalau misalnya persiapan buat perang itu. Namun, senjata nuklir ditempatkan di bawah sistem kontrol ganda. Hal ini memungkinkan negara yang menampung senjata nuklir dari Amerika Serikat memveto penggunanya. Sedangkan Inggris mempertahankan kendali atas persenjataan nuklir strateginya tetapi membawa ke dalam struktur perencanaan NATO. Tapi di satu sisi, kekuatan nuklir milik Prancis masih sepenuhnya otonom. Namun, setelah tahun 1985, reformasi ekonomi dan politik yang secara luas diperkenalkan oleh pemimpin Uni Soviet kala itu, yang bernama Gorbachev, secara fundamental mengubah statusnya kala itu. Hingga pada bulan Juli tahun 1989, pemimpin Uni Soviet kala itu mengumumkan bahwa Uni Soviet tidak akan lagi menopang pemerintahan komunis di Eropa Tengah dan Timur. Wah, kesempatan nih bagi NATO. Keputusan tersebut ternyata secara diam-diam sama saja mengisyaratkan penerimaannya pergantian pemerintahan yang dipilih secara terbuka dan bebas. Hilangnya kendali Moskowa atas Eropa Tengah dan juga Eropa Timur berarti hilangnya sebagian besar ancaman militer yang sebelumnya dari Pakta Warsawa ke Eropa Barat. Pada Oktober 1990, terjadi penyatuan kembali atau reunifikasi Jerman. I'm first here to symbolize the hand of friendship which we extend and to discuss with him our message to the Soviet Union, which is a message of cooperation. Thank you. Kemudian orang-orang pun bertanya, apakah NATO itu masih perlu dipertahankan sebagai organisasi militer, mengingat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Begitupun dengan Pakta Warsawa, runtuh di tahun yang sama. Tapi NATO tidak membubarkan organisasinya, melainkan NATO merubah menjadi aliansi yang lebih politis yang ditunjukkan untuk menjaga stabilitas internasional di Eropa. Kemudian, dilansir dari situs resmi NATO, bahwa jumlah anggota NATO saat ini sebanyak 30 negara yang berada di Eropa dan juga Amerika Utara. Negara-negara tersebut adalah Albania, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol,
Turki, Inggris, dan tentunya Amerika Serikat. Adapun struktur organisasi NATO yaitu terdiri dari delegasi NATO dan juga Dewan Perwakilan Militer. Nah, Dewan Perwakilan Militer ini adalah partner countries untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan permasalahan, pertahanan, dan keamanan internasional. Nah, partner countries di sini itu merupakan negara organisasi yang bekerja sama dengan NATO dengan status non-anggota. Berarti bisa saja negara-negara di bagian timur, misalnya Singapura, Australia, atau negara timur lainnya yang mendukung tentang keamanan internasional. NATO juga memiliki 4 prinsip organisasi, yaitu demokrasi, kebebasan, solidaritas, transatlantic link. Nah, keempat ini itu merupakan prinsip dasar organisasi NATO. Transatlantic link itu adalah membentuk hubungan keamanan antara negara-negara kawasan Atlantik Utara. Yang terakhir nih, setelah Perang Dingin usai, NATO disusun kembali sebagai organisasi militer kooperatif yang mandatnya mencakup 2 tujuan utama. Pertama, mendorong dialog dan kerjasama dengan mantan musuh dalam Pakta Warsawa. Kemudian yang kedua, menangani konflik di wilayah pinggiran Eropa. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang apa itu NATO dan sejarah didirikannya NATO. Mungkin dari kalian ada yang lebih paham atau mungkin dari kalian ada yang ingin mengkoreksi apa yang udah aku sampaikan tadi, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi lain, mungkin bisa tulis juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!